ruang provinsi yang menampung dan jatim provinsi lain di seluruh KPU kabupaten kota seluruh Papua Barat otomatis sekretaris atau mewakili semua di laporannya yang sudah lengkap meskipun yang saya hormati narasumber. Terima kasih hadir. Makanya kita Bapak-Ibu sekalian, tentu teman-teman sekalian sudah mengisi presiden sebanyak 300 sekitar 350. Meskipun Abu selaku mantan Kapolda KPU Provinsi Papua Barat pada itu waktu yang tepat itu yang merupakan tujuan penting sehingga Bapak Ibu sekalian teman-teman dalam evaluasi kita tentunya ada dalam dua bagian, yaitu di mana evaluasi internal dan juga ada evaluasi eksternal. Tentu pedoman yang ada pada PPS yang kita buat evaluasi legislatif dan tentunya pelaksanaan pemilu ini bukan baru pertama kali dilaksanakan, dan juga dalam lembaga penyelenggaraan pemilu sendiri akan pemilu di Indonesia sudah mulai dari tahun 1995. Jadi mudah-mudahan yang ke depan kita baru nanti tanggal 25 November tahun Bupati kita sudah seleksi. Jadi sesuai dengan persyaratan kita sangat ketat, terutama yang punya ijazah jangan hanya punya ijazah, dan kita perlu verifikasi ijazah itu betul tidak keluar dari perguruan tinggi. Terus dia juga harus membuat namanya RPJPD. Jadi mudah-mudahan RPJPD itu bisa dibuktikan sebetulnya dia menjabat. Dan itu pun nanti di debat pejabat, di debat wakil, di debat kandidat, jangan menyimpang dari itu bagus Pak Profesor Atun, jangan menyimpang dari RPJPD yang mereka sudah buat dan sudah tanda tangan. Papua Selatan aman-aman saja, Papua penetapan aman-aman saja, Papua Tengah aman-aman saja, Papua yang paling itu aman-aman saja, Papua Barat saja ya agak beda. Ya kalau Papua Barat ya mana tuh paslon ya itu lah. Sekarang ini teman-teman yang di kabupaten kita di provinsi kan agak sedikit, tapi agak sedikit santai kan ya, tapi untuk kabupaten di kabupaten kan tidak ada. Itu di berapa 5 ya? 4 ya? 3, 4 siapa ya? Jumlah pemilih kebanyakan cuma 12.000, tapi 4 calon. Kalimantan Selatan, ini cuma 20.000, tapi 4 calon. Berapa? Berapa 2. Berapa 2, kayak 2. Nah ini pemilih yang Kalimantan Selatan. Tapi calonnya sampai 4. Nah ini sementara kami pemilihnya 366.376.048 Papua Barat cuma 1. Harusnya kan pasnya kan 2, tapi ya kalau kosong 2 itu kan serta juga sebenarnya. Mungkin itu sedikit pandangan teman-teman semua terkait dengan arahan kita sebelum nanti kita masuk dalam sesi narasumber dari Bintang KPI maupun dari akademisi maupun narasumber ex-komisioner dari KPU Provinsi Papua Barat. Nah, bagaimana nanti masuk narasumber ini bisa menjadi hal yang baik kalau belum sampaikan supaya nanti hal-hal ini bisa
memberikan kita pedoman untuk melaksanakan pemilu legislatif di tahun 2023 yang lebih baik. Jadi syukur-syukur kalau kita bisa lagi menunjukkan bahwa kalau kita partisipasi kita kemarin jelas 83 atau 80%, kita lebih lagi memang kita naikkan. Kalau memang bisa 90% kenapa tidak, tapi memang untuk 100% juga agak sulit karena yang hubungan apa yang kita harapkan 100% kemarin hanya 99,83%. Jadi tidak 100% juga teman-teman kita benar-benar kita yang memang bisa 100%. Mereka hanya 99,83% dalam partisipasi pemilu. Mungkin itu saja pengamat para teman-teman semua, dan sekali lagi Pak Kakak karena untuk keluar dari awalnya dari kalau sampai 2029 tadi, misalnya kalau sampai 2029 Tuhan sayang kita masih hidup, tolong kalau nanti, jadi nanti kan selalu dibilang karena bukan orang Papua asli Papua jadi tidak boleh kita punya pendidikan. Nanti baku tuduh antara siapa ya, telur duluan kan, ayam duluan. Nah inilah kenapa pada kesempatan ini saya berharap apa yang tadi disampaikan para narasumber menjadi catatan buat kita buat bagaimana tadi karena saya dulu tadi saya dengar apakah benar saya ini merupakan bagian dari Natanya Pak Musi Nataku saya dan dia, karena apa? Saya masih ingat satu lagi Pak Almarhum Profesor Wajib Monsolai sama kalau tidak mereka jenis hal-hal ini kan kadang-kadang banyak hal yang kenapa ternyata dari catatan tangan ini mungkin cuma hanya saya pribadi, bisa jadi Bapak Ibu ke depannya dengan merubah sistem yang ada dalam konteks kita kali ini melihat apa-apa. Kalau sekarang kan kita 2009 umur panjang kita harus bisa mengembangkan sampai harapan kita seperti apa, sehingga yang tadi tidak ada di sekolah soal ekonomi kerakyatan bagaimana, oke, yang lalu kita tetap masa depannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.